Assalamualaikum, kembali lagi dengan saya Uli Mustika. Hai kaula muda, tahukah kamu saat ini ada 4 permasalahan utama kesehatan yang paling sering dialami oleh remaja pada saat ini. Sebelumnya jangan lupa like video ini dan subscribe bagi yang belum subscribe. Memasuki remaja adalah masa-masa tentunya di mana banyak kegiatan dan hobi yang ingin dilakukan. Namun terlepas dari itu semua, jangan sampai kita lupa untuk menjaga kesehatan agar terhindar dari penyakit tertentu. Nah, ada 4 permasalahan yang paling sering dihadapi oleh remaja saat ini, bahkan menjadi tantangan bagi pemerintah, khususnya di bidang kesehatan. Yang pertama yaitu anemia. Anemia atau yang sering kita kenal dengan istilah kekurangan zat besi, yaitu suatu kondisi di mana kadar hemoglobin di dalam darah atau yang kita kenal dengan Hb itu jauh lebih rendah dari kadar normalnya. Kadar Hb untuk remaja yaitu berkisar sekitar 12 gram per desiliter. Nah, tahukah kamu kejadian anemia pada remaja yaitu sekitar 32%. Nah, dari 32% ini, 12% remaja laki-laki dan 23% remaja perempuan mengalami anemia. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa remaja wanita itu lebih rentan untuk terkena anemia. Kenapa bisa demikian? Karena terlepas dari keadaan fisiologis wanita tersebut atau remaja tersebut, yaitu mengalami menstruasi dan melakukan diet yang tidak sehat. Ada dampak dari anemia ini. Yang pertama yaitu penurunan imunitas, yang kedua penurunan konsentrasi. Nah, yang ketiga jika sudah penurunan konsentrasi pasti akan mempengaruhi prestasi belajar, penurunan prestasi belajar tentunya. Yang ketiga yaitu penurunan kebugaran atau produktivitas. Ada dampak khusus untuk remaja perempuan yang mengalami anemia secara berkelanjutan yang tidak ditangani akan mengalami kematian atau resiko kematian pada saat persalinan atau kehamilan. Kemudian bayi prematur, dan yang ketiga yaitu berat badan lahir rendah atau yang dikenal dengan BBLR. Nah, apa sih solusi untuk mengatasi anemia ini? Yang pertama, kita bisa mengkonsumsi makanan tinggi zat besi, vitamin A, vitamin C, zinc, dan tablet penambah darah. Yang kedua, istirahat yang cukup, kurangi bermain gadget, dan berolahraga. Yang terakhir, yang ketiga, jika kita mengalami gejala anemia, segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat. Permasalahan yang kedua yaitu kurangnya tinggi badan atau yang dikenal dengan istilah stunting. Ada istilah mengatakan demikian, remaja itu harus sadar akan tinggi badannya. Maksudnya gimana? Kebanyakan dari mereka itu tidak menyadari bahwa tinggi badan mereka itu lebih rendah. Ternyata rata-rata tinggi anak di Indonesia itu lebih rendah dibanding dengan standar WHO loh. 12,5 cm lebih rendah pada anak laki-laki dan 9,8 cm lebih rendah pada anak perempuan. Yang jadi pertanyaannya, apakah stunting ini berbahaya bagi remaja? Ada dampak yang bisa ditimbulkan dari stunting ini. Yang pertama yaitu penurunan kognitif. Penurunan kognitif ini meliputi dengan aspek memori, penalaran, atau logika. Yang kedua yaitu fungsi kekebalan tubuh atau imun. Yang ketiga, gangguan metabolisme dalam tubuh yang bisa mengakibatkan beberapa penyakit tertentu seperti DM atau diabetes mellitus. Yang kedua, jantung koroner, hipertensi, dan obesitas. Nah, adakah solusi untuk mengatasi stunting pada remaja ini? Sebenarnya kasus stunting ini bersifat irreversible, artinya tidak bisa diperbaiki. Namun bisa dicegah sedini mungkin bagi remaja yang saat ini sudah mengalami stunting, bisa memperbaiki keturunan ia selanjutnya dengan cara mengkonsumsi makanan seimbang, nutrisi seimbang contohnya. Nah, untuk kasus stunting pada remaja ini nanti saya akan membuat video khusus dan yang akan kita bahas secara detail apa saja solusi atau pencegahan yang bisa dilakukan pada remaja. Permasalahan ketiga yaitu kekurangan energi kronis atau malnutrisi, atau lebih kita kenal dengan istilah kurus. Jadi kekurangan energi kronis itu adalah ketidakseimbangan antara pola makan dengan asupan nutrisi yang sesungguhnya yang berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Penyebab dari kurangnya energi kronis ini kurangnya asupan nutrisi yang dalam tubuh, baik itu dari segi alasan ekonomi, contohnya keterbatasan biaya misalnya. Yang kedua psikososial. Psikososial ini maksudnya penampilan. Jadi orang-orang yang gemuk, remaja-remaja yang mengalami kegemukan biasanya akan melakukan diet yang tidak sehat. Yang ketiga yaitu adanya pengetahuan yang kurang tentang nutrisi yang sebenarnya itu yang bagus itu seperti apa. Dikatakan mengalami kekurangan energi kronis jika
dilakukan pemeriksaan lingkar lengan atas, yaitu kurang dari 23,5 cm, dan yang kedua merasa cepat lelah. Nah, solusinya apa? Tentunya mengkonsumsi nutrisi yang seimbang. Nah, ada poin penting nih, sangat dianjurkan untuk mengatasi kekurangan energi kronis pada remaja ya, karena kekurangan energi kronis yang berkelanjutan hingga saat kehamilan, nah pada persalinan remaja tersebut akan mengalami risiko pendarahan, kematian, kemudian bayi prematur, BBL, dan penyakit-penyakit infeksi tertentunya. Permasalahan yang terakhir yaitu obesitas atau kita kenal dengan istilah gemuk. Gemuk atau obesitas itu adalah ketidakseimbangan antara asupan energi atau energi yang masuk dengan energi yang digunakan atau energi yang dikeluarkan. Apa sih faktor penyebab dari gemuk itu atau obesitas? Jadi ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi seseorang itu atau remaja itu mengalami obesitas atau gemuk. Yang pertama yaitu faktor genetik. Jadi jika orang tuanya salah satunya mengalami kegemukan atau obesitas, maka peluang anaknya untuk mengalami obesitas juga yaitu sekitar 40-50%. Namun jika kedua orang tuanya mengalami obes atau gemuk, peluang seorang anak itu akan mengalami kegemukan juga sekitar 70-80%. Nah, kita bisa lihat orang tua kita di rumah apakah tergolong gemuk ibunya saja atau ayahnya atau keduanya saja. Yang ketiga yaitu pola aktivitas fisik atau gerak. Adanya asupan energi atau asupan nutrisi yang semakin bertambah di dalam tubuh, namun energi yang dikeluarkan itu tidak ada. Contohnya kita tidak berolahraga, sehingga massa di dalam tubuh itu terus menumpuk, sehingga terjadilah obes. Ada beberapa dampak penyakit yang bisa ditimbulkan oleh obesitas ini. Yang pertama yaitu risiko penyakit jantung, kemudian diabetes mellitus atau gula, kemudian gangguan rasa nyeri, gangguan nyeri pada sendi, kemudian yang ketiga yaitu penyakit tulang. Ada dampak yang lebih memprihatinkan pada remaja yang mengalami kegemukan, yaitu gangguan mental. Misalnya, kenapa remaja yang mengalami gemuk atau obes ini biasanya mengalami body shaming dari teman-teman atau lingkungan sekitar, sehingga menimbulkan kurangnya rasa percaya diri yang bisa menyebabkan kecemasan, bahkan stres pada remaja tersebut. Bagaimana solusi untuk mengatasi obesitas ini? Tentunya bisa melakukan prinsip pengelolaan obesitas, yaitu mengatur keseimbangan nutrisi atau energi yang masuk. Energi yang masuk di dalam tubuh itu harusnya lebih rendah daripada energi yang dikeluarkan. Jadi intinya perbanyak olahraga. Boleh makan, boleh diet, namun diet yang sehat, olahraga yang rutin. Nah, baiklah, itulah beberapa permasalahan kesehatan yang paling sering dialami oleh remaja masa kini, yang saat ini masih menjadi tantangan bagi kita semua tentunya, bukan hanya pemerintah ya. Jadi andilnya remaja itu sendiri juga sangat besar, karena ini adalah permasalahan mereka sebenarnya itu kan. Jadi marilah kita sama-sama memperbaiki. Sampai di sini semoga pengetahuan untuk adik-adik semua, untuk kita semua semakin bertambah dengan kita mengetahui permasalahan ini, solusinya. Namun jika ada yang ingin ditanyakan, boleh disertai di kolom komentar. Oke, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih karena sudah menonton. Salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.